Nah, jadi yang pertama, teman-teman pada perkuliahan kali ini, teman-teman akan belajar halal status ya dari alkohol. Kemudian nanti bagaimana nanti kita kalau di produksi makanan itu seperti apa. Kemudian halal status halal dari minuman alkohol dan produk turunan ya. Kemudian bagaimana production food ingredient sama critical control point-nya untuk makanan yang menggunakan alkohol ya. Baik. Nah, teman-teman pasti ada yang pernah menggunakan ini ya dalam bentuk yang lain. Menurut teman-teman bagaimana? Boleh dipakai atau nggak boleh dipakai? Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya tunjuk ya. Rehana, gimana Rehana? Pakai parfum nggak? Pakai deodoran? Pakai ya. Pasti ada alkoholnya ya situ ya. Oke, gimana? Menurut kamu boleh dipakai nggak itu? Masih bingung ya. Oke, oke. Uh, Reza, pernah minum obat batuk ini mungkin? Pernah lihat ingredientnya nggak? Pernah ya. Terus pernah lihat nggak ada yang isinya ada mengandung alkohol juga? Pernah ya. Oke. Ya jadi ya nanti ini kita bahas ya. Jadi apa namanya? Apakah boleh atau tidak? Nah, cuma dari pekan-pekan sebelumnya saya pernah bilang ya bahwa semua sumber alkohol yang haram ya, yaitu dari khamar itu semua nggak boleh. Ya apa jadi najis ya, hukumnya najis. Tapi kalau alkohol yang sifatnya memang dari halo, ya, mau masuk ya? Oh ya, oke. Sama-sama. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau alkohol asalnya dari Homer ya, itu nggak boleh ya dalam karena jadi najis, dan kalau najis itu kita ibadah, sholat itu jadi nggak sah ya. Tapi kalau misalnya menggunakan alkohol yang kimia ya, nah ini apa namanya nanti kita lihat statusnya ini masih dibolehkan ya. Jadi dalam proses ini ya apa namanya untuk sanitasi, kemudian ini ada untuk parfum dan lain sebagainya itu masih dibolehkan ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, bagaimana kalau bahan pangan yang secara alami ini mengandung alkohol? Kita lihat di sini ya, coba ya. Jadi ada apel itu mengandung kurang lebih sekitar 6,97 ppm ya, miligram per kilogram alkohol. Terus teman-teman lihat ini misalnya ada roti ya. Roti itu mengandung sekitar 3 ribuan ppm ya. Yogurt 37 ppm ya. Orange juice 380 ppm ya. Menurut teman-teman boleh nggak? Nabila, gimana Nabila? Menurut kamu boleh nggak Nabila? Nah, oke. Jadi yang benar karena kadarnya sedikit atau karena memabukkan nih? Lebih tepatnya memabukkan ya, ya betul. Jadi eh, jadi alkohol itu bukan karena sedikit atau banyak ya. Jadi kalau memang dia sudah kategorinya khamar ya, mau sedikit mau setetes itu masuknya tetap haram ya. Jadi tidak ada haram yang sedikit. Jadi kalau masuk kena khamar
itu tetap akan jadi haram. Nah, tadi kata yang menarik adalah memabukkan ya. Nanti kita akan bahas di di slide selanjutnya ya. Kita simpan dulu. Nah, ditambah lagi ini kita minuman saat ini ya, contoh ya. Ini minuman ataupun makanan itu kompleksitasnya tinggi ya sekarang ya. Mungkin kalau zaman dulu kita makan makanan yang fresh langsung, misalnya dari dari sawah, dari ladang segala macam gitu ya, atau dari sungai, dari danau, pokoknya dari hasil pertanian, hasil peternakan itu langsung dimakan, diolah dengan minimal proses ya. Tapi sekarang ini karena memang tuntutan konsumen juga makin tinggi, kemudian ditambah lagi dengan jalur distribusi yang butuh di-tackle gitu ya. Maka ingredientnya jadi luar biasa kompleks ya. Ini contoh misalnya minuman rasa stroberi ya. Dia ada flavor strawberry ST12, strawberry C12 nih kode aja untuk misalnya flavor artificial flavor ya. Kemudian ada glycerin di situ, ada lecithin, ada emulsifier, ada twin, ada vitamin E, kemudian nanti ada airnya atau kalau misalnya bentuknya powder itu juga misalnya ada gulanya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kompleks untuk makanan dan minuman saat ini. Nah, kalau kita breakdown contohnya nih, artificial strawberry flavor ST12 nih ternyata komponen ingredientnya lebih dari 47 ingredient ya untuk menghasilkan strawberry flavor. Dan di antara ingredient ini ternyata kita mesti breakdown ya. Ternyata memang ada beberapa oil yang tidak bisa jadi keharam atau status kehalalannya perlu ditelusur lebih jauh. Ini contohnya ternyata strawberry flavor itu dia menggunakan ada coconut essential oil ya atau pakai room ether ya. Nah ini kalau asalnya dari Homer ya, dari distilasi oil dari Homer gitu ya, dan ethernya itu dari Homer ya. Nah maka ini menjadi kehalalan dari flavornya menjadi tidak bisa kehalalannya menjadi tidak bisa halal gitu ya. Nah makanya betul-betul biasanya memang kalau flavor itu ya, terutama flavor house itu status halal itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting karena dia bisa menggunakan berbagai macam oil ya, berbagai macam berbagai macam hal itu bisa sangat beragam sekali. Oke, berikutnya adalah dasar hukum ya. Jadi tadi kita sudah bicara cukup banyak terkait status kehalalan alkohol ya. Nah, jadi yang diharamkan sebenarnya bukan alkoholnya ya, melainkan adalah karena memang khamr itu membuat sifat buruk dan berbahaya ya. Jadi efeknya itu bisa membuat buruk dan berbahaya ya. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan dia menghalalkan kepada mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang kotor. Ya. Kemudian dasar hukumnya khamr ini adalah dalam surat An-Nisa ayat 43 tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk ya. Janganlah kamu mendekati sholat, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk ya, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid
ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja dan lain sebagainya ya hingga akhir ayat. Ya, jadi memang jelas sekali di situ janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Nah makanya tadi kata memabukkan ini jadi satu kata yang penting ya, yang kritis ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah berikutnya adalah dasar hukumnya dalam surat Al-Maidah ayat 90-91. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir. Sungguhnya minum khamr, wal ansab berjudi, wal azlam murijsun min amali syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Ya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha afil khamri wal maisir wa yasuddukum an zikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sungguhnya syaitan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka apakah kalian berhenti dari mengerjakan pekerjaan tersebut? Nah, jadi memang minum khamr itu setara dengan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib ya. Jadi termasuk dalam perbuatan keji dan termasuk dalam perbuatan syaitan. Inilah yang menjadi dasar hukum haramnya khamr. Di hadis ya, kalau tadi kan Al-Quran ya, di hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknati khamr, peminum dan penghidangnya, penjual dan pembelinya, pembuat dan pengusahanya, pembawa dan pengangkutnya, dan pemakan hasil dan keuntungannya. Jadi memang makanya kemarin RUU ini ya terkait sama miras ya itu ramai banget ya di Indonesia karena memang jadi isu yang sensitif karena dalam agama memang semua industri yang terlibat itu nggak boleh ya, maksudnya nggak boleh gitu, Allah melaknati gitu ya. Jadi memang menurut hadis seperti itu. Nah, tambah lagi memang fatwa ulama ya waktu itu pada tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober tahun 93 ya Majelis Ulama Indonesia ini menyelenggarakan muzakarah nasional ya terkait sama alkohol. Jadi minuman beralkohol adalah salah satu bentuk khamr ya. Jelas sekali di situ. Kemudian minuman beralkohol adalah minuman yang difermentasi menggunakan sumber karbohidrat sebagai substrat atau minuman yang sengaja ditambahkan alkohol ke dalamnya. Jadi memang niatnya itu kalau udah memang untuk difermentasi untuk mendapatkan alkohol atau alkoholnya sengaja ditambahkan maka itu sudah tergolong khamr. Ya. Ditulis berapapun kadar alkohol minuman beralkohol maka hukumnya tetap haram. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan sedikit ataupun banyak. Ya. Jadi berapapun kadarnya maka alkohol ini hukumnya akan tetap haram. Ya. Nah, ada beberapa pendapat yang kurang tepat atau tidak tepat ya terkait haramnya alkohol. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah yang diharamkan cuma alkohol yang sengaja ditambahkan. Nah ini nggak tepat ya. Mungkin banyak minuman yang memang ibaratnya alkoholnya memang ditambahkan gitu ya. Nah muncul pertanyaan ya, bagaimana dengan air yang memang tadi air tape, wine segala macam itu kan memang dia hasil fermentasi. Jadi hasil fermentasi itu alkoholnya memang sudah ada di dalam, ya maksudnya itu hasil fermentasi tadi dari substrat karbohidrat, ya
menjadi alkohol, ya. Kemudian narkotics, ya. Narkotics, contohnya adalah ganja, ya. Kenapa juga menjadi haram, ya? Karena memang sifatnya yang memabukkan, ya. Tadi sudah disebutkan sama Nabila, ya, terkait sama apa? Bagaimana sesuatu yang memabukkan itu adalah haram, ya. Nah, yang kedua adalah pembuatan ingredient pangan tidak boleh menggunakan atau mengandung alkohol sedikit pun. Nah, ini tadi misalnya kita minum obat batuk, kemudian tadi menggunakan parfum atau bahan kosmetik, kemudian dan lain sebagainya, ya. Ini nggak boleh mengandung alkohol sedikit pun, ya. Nah, ini juga pendapat yang tidak tepat, ya. Karena tadi kita lihat jus jeruk, kemudian apel, roti dan lain sebagainya ini ada alkohol tetap di sana, ya. Sekian ppm itu tetap ada kandungan alkoholnya. Tetapi karena tadi kata kuncinya tidak memabukkan, maka hukumnya halal, ya. Kemudian yang ketiga, ini suatu ingredient yang mengandung alkohol kurang dari 1% boleh digunakan, ya. Dalam hal ini misalnya khamar yang ditambahkan, ya. Nah, kemudian asal nggak kedeteksi, maka ini alkoholnya maksudnya khamar, ya. Kemudian asal tidak terdeteksi, maka boleh, gitu, ya. Contohnya ini masakan yang ditambahkan wine dan lain sebagainya, ya. Nah, ini juga tidak tepat, ya, karena sebenarnya tadi, ya, pokoknya jika sudah terkena khamar sedikit pun, maka itu tidak bisa dihalalkan. Jadi statusnya haram. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Atau kita bisa lanjut? Kita lanjut, ya. Baik. Nah, jadi tadi clear, ya. Jadi batasan khamar adalah minuman yang memabukkan. Ini kata kunci yang penting, ya. Jadi hadis riwayat Ahmad bin Abu Daud dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, termasuk khar, dan setiap khamar adalah diharamkan, ya. Nah, jadi dari penjelasan Rasulullah tersebut jelas clear bahwa batasan khamar memang atas sifat, ya, bukan jenis bahan, ya. Jadi bahannya bisa apa aja, ya, nggak cuma karena bahan yang memabukkan itu bisa jadi bukan cuma alkohol atau kita biasa nyebutnya etanol, ya. Tapi semua yang bisa memabukkan, ya, maka ini sifatnya menjadi haram, ya. Nah, ini kita tidak perlu lagi nih lihat asal dan jenis bahan. Jadi pokoknya yang memabukkan apapun itu, ya. Contohnya apa, ya? Lem. Ngelem gitu, ya, atau bikin tapi ini memabukkan dalam bukan ini, ya. Misalnya makan duren jadi mabok duren gitu, bukan begitu, ya. Ini memabukkan ini berarti kita lihat memabukkan adalah sesuatu yang mengacaukan akal, ya, akal sehat, ya. Jadi sifat memabukkan itu diriwayatkan lebih rinci oleh Umar bin Khattab. Sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamar, ya. Ia terbuat dari salah satu 5 unsur, anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. Dan khamar itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal, ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau dibuat single, anggur, kurma, madu, jagung, sama gandum itu kan single-singlenya adalah sesuatu yang halal, ya. Tapi kalau dia sudah terfermentasi, maka menjadi sesuatu dan mengandung alkohol, ya, dan memabukkan, maka sudah sifatnya mengacaukan akal dan itu menjadi haram, ya.
Dan di surat An-Nisa 43 tadi sudah ditegaskan ya. Jadi janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Karena kalau orang mabuk, saya sendiri belum pernah mabuk ya. Itu katanya memang nggak inget tuh dia ya. Dia semalam habis ngapain gitu ya. Kemudian melakukan apa saja gitu ya. Kemudian cerita apa aja segala macam itu eh, dia nggak sadar gitu ya. Nah, memabukkan ini jadi sesuatu yang menyerang syaraf yang mengakibatkan ingatan kita menjadi terganggu ya. Jadi minuman keras atau minuman beralkohol ini clear termasuk bagian dari khamar. Jadi ini clear sekali ya teman-teman. Nah, tadi saya bilang ya, jadi senyawa kimia yang memabukkan bisa jadi bukan cuma dari etanol gitu ya, tetapi komponen lain itu juga bisa menyebabkan mabuk ya. Contoh metanol, propanol, butanol ya. Secara umum memang golongan alkohol ini bersifat narkosis ya atau memabukkan. Ya. Nah, tapi memang ada beberapa komponen lain kayak aseton, ester dan lain sebagainya ya. Eh, apa kloroform gitu ya, itu juga bisa membius, memabukkan dan apa namanya menjadi haram kalau digunakan memang tujuannya untuk membuat mabuk ya. Nah, tadi kita bahas juga yang alami seperti apa ya. Nah, yang alami ini memang kan di dalamnya memang mengandung alkohol ya. Juga bisa jadi ada mikromolekul lain yang tadi misalnya ada asetonnya dan lain sebagainya ya. Tapi karena jus yang murni ini tidak haram, kenapa? Karena memang tidak memabukkan. Ya, jadi kecap misalnya ya hasil fermentasi ya, tapi karena dia tidak memabukkan ya, ya dia tidak menyebabkan mabuk ya. Tapi ini perlu dihati-hati ya. Ada kecap yang memang diharamkan sama MUI itu kalau teman-teman suka makan. Ini kecapnya kecap Indonesia ya, maksudnya yang tidak memabukkan ya. Tapi kalau kecap di Jepang ada istilahnya, kalau teman-teman suka makan sushi itu ada istilahnya mirin. Ada yang tahu nggak teman-teman ya? Jadi kalau ke restoran sushi yang belum halal ya, itu teman-teman mesti betul-betul hati-hati terutama dari sisi mirinnya. Karena mirin itu kalau di sushi itu biasanya sushinya akan dioles mirin gitu ya. Tidak hanya untuk cocolan tapi saat pembuatan sushinya itu juga dioleskan dengan mirin. Nah, di merek kayak merek Kikoman segala macam gitu ya, itu ada mirin yang bukan mirin ya, karena kalau mirin dia pasti akan nggak boleh disebut halal tuh sama MUI ya. Tapi ada dia sebutnya kecap apa khas Jepang gitu ya. Nah itu sebenarnya sama dengan mirin tapi dia halal ya. Jadi teman-teman mesti hati-hati. Makanya nah ini walaupun ke restoran Jepang ya mungkin relatif memang lebih aman karena nasi dan seafood, tapi harus hati-hati dengan kecapnya. Karena mirin itu termasuk menurut MUI itu termasuk yang bisa menyebabkan mabuk ya. Jadi tidak bisa dikonsumsi. Ya, teman-teman ini clear ya. Nah, ini lanjutannya. Jadi tadi buah-buahan segar dan kecap ini memang tidak menyebabkan mabuk. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda ya tentang jus buah-buahan ya. Disebutkan dalam hadis, minumlah jus itu selagi sebelum ia keras. Sahabat-sahabat kemudian bertanya, berapa lama ia menjadi keras? Ia keras dalam 3 hari, jawab Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian bahwa Ibnu Abbas pernah membuatkan jus untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi meminumnya pada hari itu, besok dan lusanya hingga sore hari ketiga.
Setelah itu Nabi menyuruh khodam itu artinya pembantunya ya, untuk memusnahkannya. Hadis Muslim berasal dari Abdullah bin Abbas. Jadi Rasulullah tuh nyimpen jus maksimal 3 hari ya. Mungkin jus kurma, karena mungkin zaman dulu memang belum ada proses belum dikenal pasteurisasi, belum dikenal sterilisasi segala macam gitu ya. Jadi banyak sekali bakteri alami yang menyebabkan setelah 3 hari akan muncul fermentasi sehingga menyebabkan ada alkohol di situ dan bisa memabukkan. Ya, ini Rasulullah juga ada hadis yang tercantum di kitab Fikih Sunnah karangan Said Sabiq, buatlah minuman anggur, tapi ingat setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi anggurnya masih bisa dibuat jus, tapi kalau lebih dari jika sudah memabukkan ya, maka ia menjadi haram. Ya, jadi clear ya teman-teman, ini bahan yang secara alami. Nah ini ada batasannya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana identifikasi titik kritis? Karena produk Homer itu kan dari produk mikrobial ya. Jadi titik kritis dari produk mikrobial ini karena dia hasil tadi disebutkan hasil fermentasi dari substrat ada melibatkan karbohidrat gitu ya. Nah, kita mesti lihat apakah bahan dan ini berlaku untuk produk mikrobial lain ya. Apakah dia kalau dari alkoholnya sendiri dia sifat kalau udah homer ya dia haram ya. Tapi ini terkait dengan produk mikrobial ya. Jika dia berasal ditambahkan bahan lain-lain dari bahan tambang maka tidak kritis ya. Tapi begitu dia sintetik dan campuran maka disitulah ada titik kritisnya ya. Apalagi sintetiknya itu organik ya, itu mesti dicek. Kemudian apakah mengandung bahan penolong tambahan ya? Jika ada bahan baku penolong tambahan maka menjadi titik kritis. Nah, produk mikrobial yang jelas haram ini ada 2 ya. Jadi ada produk utama berupa alkohol dan produk samping berupa fusel oil ya. Nah, produk utama alkohol ini memang hasil dari fermentasi, kemudian yang telah difermentasi dengan ragi, khamir, mikroba ya, sehingga dia menghasilkan alkohol karena hasil dari fermentasi tersebut. Ya. Nah, pengharaman khamr ini karena memang konteksnya memang dikonsumsi ya, untuk dimakan, diminum atau disuntikkan. Ya. Nah, dan di dalam khamr ini tidak hanya etanol aja tuh yang sifatnya memabukkan, tapi memang kerjasama dari sifat bahan satu sama lainnya. Nah, selain itu ada produk samping yaitu fusel oil ya. Ini adalah hasil dari distilasi alkohol, minuman alkohol. Biasanya fusel oil ini memang didapatkan by product ya. Karena kalau banyak fusel oilnya biasanya minuman khamr itu menjadi tidak enak, tidak pleasant, rasanya. Nah ini biasanya juga digunakan untuk bahan penyusun flavor tadi, ya. Tadi misalnya coconut oil ya, itu bisa jadi memang hasil dari distilat byproduct dari minuman khamr. Nah kita lihat ya, jadi produk utama khamr ini memang sesuatu yang memang memabukkan ya. Jadi clear, sebut khamr ya. Ini minimal 1% etanol. Ini juga dikategorikan sebagai khamr ya. Kenapa dikasih batasan 1%? Karena untuk memudahkan lembaga untuk mengecek. Dan khamr ini tadi sudah saya bilang dia sifatnya najis ya. Nah, sedangkan minuman fermentasi yang mengandung kurang dari 1% etanol ya atau alkohol
tidak dikategorikan khamr tetapi tetap haram untuk dikonsumsi. Karena tadi saya bilang pokoknya semua yang asalnya kena terpercik dari khamr itu haram untuk dikonsumsi, tidak boleh dikonsumsi. Nah, alcoholic beverage ini bisa ada yang fermented ya, ini natural, bahan natural ya. Fermented beverage ini dari agricultural products ya, kurang lebih sekitar 3-16% alkohol. Kemudian yang sudah di-distilled ini lebih tinggi kadar alkoholnya, sekitar 80%. Dan yang memang sengaja ditambahkan ya, jadi ditambahkan flavor dan lain sebagainya, ini range-nya hingga sampai 80%. Nah, nama-nama minuman keras ini teman-teman juga mesti tahu ya. Jadi jika nanti ketemu sama ini, artinya ini dihindari ya. Jadi mulai dari bir ya, wine, cider, tequila, sake, whiskey, rum, brandy, champagne, vodka, soju ya, tuak ini Indonesia, moke dari Nusa Tenggara, arak ya, belo dari Sulawesi Selatan, swansrai dari Papua ya, lapen dari Jawa, ciu ini dari Jawa juga, dari China juga. Ciu ini biasanya juga umum dipakai buat di Chinese restoran ya. Jadi kalau Chinese restoran yang belum ada sertifikat halalnya, biasanya biar lebih sedap ya, nasi goreng, mie goreng segala macam pakai ciu, angciu. Ini teman-teman juga mesti hati-hati. Tadi mirin ya, saya kalau mirin tuh sebenarnya lebih ke kecap sih, ya, ke kondimen ya. Dia bukan minuman keras, ya, gitu. Namanya bisa berkembang, termasuk bahasa-bahasa apa, bahasa-bahasa gaulnya ya. Ini tidak saya masukkan, tapi mungkin ini bisa jadi panduan buat teman-teman untuk ngelihat. Kemudian, nah ini ya, alcoholic beverage for cooking. Tadi sempat sudah disinggung kenapa tetap haram ya. Jadi statusnya tetap haram. Nah, ternyata ada penelitian tahun 95 ya, bahwa dari Larsen, jadi ternyata masih tetap ada alkohol residu di dalamnya. Ya, jadi kalau teman-teman kira, wah, Mas ini kan menguap gitu ya, karena alkoholnya gampang nguap gitu. Ternyata setelah diuji memang masih ada ya. Jadi even kita boiling liquid ini cuma bisa ngurangin 85% ya. Masih ada 85% yang masih terretain gitu ya. Kemudian cook dengan yang ada api-apinya, kan biasanya kalau ada alkohol tuh begitu saute ya, saute itu apa? Sangrai, ngesangrai terus dikasih alkohol terus keluar kobaran api gitu ya. Nah, itu sebenarnya masih ada 75% yang terretain di situ alkoholnya ya. Dan lain sebagainya, ini teman-teman bisa cek. Even dalam diaduk ya, mixture bake or simmered ya, jadi dipanaskan 2,5 jam itu masih sisa ada 5% alkohol yang terretain di situ. Ya, jadi apa namanya, ya memang sedikit atau banyak itu menjadi tetap haram. Ya, makanya apa, kalau ke restoran yang Western, ya, ini betul-betul, atau misalnya nanti teman-teman ke luar negeri gitu ya, ya itu betul-betul memang mesti hati-hati sekali ya, gitu. Terkait dengan penggunaan alcoholic beverage untuk cooking. Nah, tadi kan kita bilang ada byproducts ya. Jadi ada byproducts. Kalau fusel oil tadi saya sebutkan itu karena hanya pemisahan secara fisik, ya, jadi masih haram.
Sedangkan kalau terjadi perubahan secara kimiawi menghasilkan senyawa baru, maka bisa menjadi halal ya. Contohnya adalah cuka atau vinegar. Ya. Nah, fusel oil ini memang hasil dari distilasi apa namanya? Distilasi alcoholic beverage ya. Jadi hasil distilasinya itu yang diambil itu bisa untuk komponen flavor dan lain sebagainya. Nah ini apa namanya statusnya haram dan najis ya. Jadi karena memang hanya dipisahkan secara fisik ya. Jadi status sifatnya masih haram dan najis ya. Kemudian, nah ini menjelaskan yang tadi ya. Jadi proses karena masih proses distilasi ini haram hukumnya. Tetapi kalau dari distilasi yang bukan minuman beralkohol atau bukan khamar, ya, ini statusnya halal. Ya. Bagaimana yang halal? Nanti kita coba lihat ya. Ada beberapa komponen flavor yang memang didistilasi dengan menggunakan etanol murni yang chemical grade ya. Itu juga hampir semua komponen flavor yang natural ya itu apa namanya yang natural itu memang pakai masih halal apa boleh gitu ya. Nah hasil samping industri khamar ini juga ada cuka dan ragi ya. Cuka dan ragi ini tadi saya bilang cukanya halal dan suci. Kemudian ragi yang sudah digunakan itu kalau sudah hilang rasa bau dan warna khamarnya, kemudian dicuci secara syar'i, tathhirus syar'an, maka hukumnya halal dan suci. Gitu. Ya. Jadi ini hasil sampingnya ini berupa cuka dan ragi ini juga halal sifatnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana aplikasi alkohol dalam industri pangan ya? Kita lumayan banyak menggunakan alkohol ya, mulai dari sanitasi atau bahan pelarut, kemudian untuk bahan penolong dan lain sebagainya ya, ini digunakan. Nah ini termasuk tadi dengan kosmetik untuk kosmetik ya. Nah jadi persyaratannya yang penting yang pertama menurut Majelis Ulama Indonesia adalah alkohol tidak berasal dari industri khamar. Ya. Jadi tidak berasal dari minuman beralkohol atau alcoholic beverage, maka dia sifatnya halal. Ya. Kemudian kalau digunakan untuk sebagai pelarut atau sebagai bahan penolong, gitu ya, maka produk akhir tidak terdeteksi. Ya. Nah ini apa namanya? Sedangkan pada produk intermediate ya, artinya dia masih barang WIP ya, work in process, tidak boleh lebih dari 1%. Ya. Jadi kalau work in process tidak boleh lebih dari 1%, begitu di akhir harus sudah hilang. Ya. Kemudian kalau flavor itu kalau dengan etanol lebih dari 1%, ya, flavornya sendiri tidak bisa disertifikasi. Ya. Tetapi masih boleh digunakan pada produk akhir. Jadi contohnya misalnya teman-teman punya apa yang hari ini lagi viral tuh Citato rasa mint sama Citato rasa ini ya apa lavender. Nah contohnya itu ya. Nah kalau penggunaan flavor lavendernya itu menggunakan etanol lebih dari 1%, itu flavornya tidak bisa disertifikasi. Tapi begitu dimasukkan ke produk akhir, which is misalnya ke tadi makanan kentang itu, ya, maka dia bisa digunakan di produk akhir. Tapi dengan catatan tadi ya, pada produk akhir tidak terdeteksi, ya. Jadi alkoholnya tidak boleh terdeteksi. Dan ini harus diproduksi di produsen yang sudah memiliki sertifikat halal. Jadi
apa namanya, misalnya ada flavor house ya. Nah, flavor house-nya itu harus sudah tersertifikasi halal. Itu baru boleh. Nah, kemudian sebagai bahan campuran seperti apa? Ya, alkohol, aseton, heksan, kloroform ini memang asal sifat aslinya ya kalau tadi didapatkan dari sifatnya chemical grade ya. Nah ini kalau awalnya halal, tapi kalau digunakan untuk membius diri, kemudian diminum supaya teler gitu ya, untuk apalagi ya pokoknya untuk supaya kita nggak sadar dengan tujuan tadi ya untuk uh, bukan untuk medik ya, maka dia menjadi haram ya. Kemudian alkohol untuk sterilisasi ya, untuk alat kedokteran, reaksi kimia di lab, pelarut parfum ya, pelarut tadi untuk deodoran, kemudian apa namanya untuk nyemprot mesin gitu ya. Karena misalnya sebelum memulai semprot dulu alkohol, kemudian biarkan alkoholnya menguap baru memulai gitu ya untuk proses sterilisasi. Maka itu adalah halal dan boleh ya, jadi nggak perlu takut ya. Nah, apa? Nah, bahan-bahan kimia lain yang sejenis yaitu tidak najis ya, ini boleh digunakan sebagai pelarut parfum ya, karena parfum tidak dimakan dan alkohol tidak najis ya. Jadi balik lagi, kalau alkohol dari parfumnya itu menggunakan alkohol bukan yang asalnya dari Homer atau menggunakan chemical grade, maka boleh dan tidak apa namanya, boleh digunakan dan tidak najis ya. Bisa digunakan untuk sholat juga. Ya. Nah, tadi kita sudah apa namanya, kita coba lihat ya eh, bagaimana proses ekstraksi flavor contohnya ya. Eh, ini kita coba, saya akan share, coba ya. Jadi ini ternyata bisa dilakukan di rumah juga nih teman-teman ya. Kita coba lihat bareng-bareng. Kedengeran ya suaranya ya teman-teman ya? Kedengeran. Oke. Pak. Nah ini contohnya kita akan menggunakan flavor misalnya bunga mawar ya. Jadi ini etanol, chemical grade. Nah, dia taruh di penangas ya. Kemudian dia masukkan nah, dapat ekstraknya. Ini etanolnya bisa dipisahkan. Dapat oil rose. Nah ini halal ya. Jadi bukan, walaupun prosesnya menggunakan etanol, nah dia tetap halal ya. Berikutnya adalah contohnya juga menggunakan oleoresin ya. Oleoresin misalnya cabai ya. Kita coba lihat di sini. Oke.
Ini kita coba lihat. So join me right after this. Seriously hot peppers. Some would argue even hotter than the Carolina Reaper. So what we need to do first is dry them out, which I've been doing now for a day or two. And we need them to be really, really dry, like crispy dry, because we're going to be crushing them up, and that will be what we use to actually extract the capsaicin. The method we're using is essentially using a solvent. The solvent I'm going to use today is ethanol, and you can use others. Methanol is actually a better extractor. You'll get a better yield from the capsaicin, but methanol can be a little bit dangerous. If you don't evaporate it properly after the fact, you're going to have a problem because methanol is toxic. So I'm going to be using ethanol, which is basically what's in alcohol. So that will do the extraction. However, we're going to do something a little bit special. We're not just going to soak it inside the ethanol. We're going to use something called a Soxhlet extractor. And what this allows you to do is use a minimal amount of ethanol over and over again throughout the system to do the extraction of the capsaicin from the chili peppers. Now, if you didn't have a Soxhlet extractor, you could just soak the peppers inside ethanol. You'd have to use quite a lot more, and ethanol is not exactly cheap, but that is a way to do it. This way here is just a very cool way to do it. There's a tiny little hole here which is connected to this pipe. This pipe here acts as a siphon, which is going to allow the extracted capsaicin to filter down into the bottom flask. This cotton wool is going to allow none of the chili flakes to clog up that hole. Because if the chili flakes get stuck inside that pipe, then this whole process is going to be a pain in the backside because you won't be able to clean out the chili flakes from inside this tiny pipe. Before we do anything further, we need to crush up these lovely peppers that we've dried. So let's get that done. I don't know how necessary this really is, but I'm just going to do it anyway. And then we get this water a bit cooler, and that's going to help the ethanol condense. It's using a cheap pump over here, which is just a small aquarium pump. Stove, which again, I'll link all the stuff in the description down below where you can get it. But it's a cheap camping stove. We have a pot with oil. Don't use water condensation to happen in a quick enough way. That ethanol is going to evaporate. It's going to come up the bigger tube, which is this one. You can see it start to drip down through that middle bit, and it will then come through here. Now, the benefit of the system is distilling the ethanol, essentially, we're going to have clear ethanol coming through the top. Because what's going to happen is, once this here is topped up beyond this level, and we create a bit of a siphon in that loop, what's going to happen is all that colored liquid, which is pulling the capsaicin from the chili peppers, is going to drip down through back into this ethanol that's down the bottom there. And when we're distilling the ethanol, we're going to have pure ethanol coming back up the tube, back to the top, and starting that cycle again, which is then going to keep pulling more and more of the capsaicin from this until eventually you're going to see that instead of this being this orange color, it's going to be clear, and then you know the process is done. We can see it's not boiling as vigorously as it was before because most of the ethanol now has boiled out of it and has distilled down into this flask. So that's got a couple more drops coming through, but I think I'm pretty much done. It gets quite difficult to work with this stuff if you boil out all the ethanol. Oke, intinya dia dapat minyak capsaicinnya ya melalui proses hasil distilasi. Nah ini oke ya. Dan ini memang sesuatu yang memang cukup umum ya untuk
di dunia flavorist. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sertifikasi halal produk yang menyerupai produk haram ini tidak bisa ya. Jadi flavor yang menggunakan nama mempunyai profil sensori produk haram ya. Contohnya flavor rum, flavor wine gitu ya. Ini tidak bisa disertifikasi halal ya. Jadi nama produk pun juga tidak bisa menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan ya. Kemudian karakteristik profil sensori produk yang memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram ini juga tidak bisa disertifikasi halal. Makanya kayak yang zero segala macam itu walaupun zero alkohol itu tetap haram, tidak bisa dihalalkan. Apalagi teman-teman tahu bahwa zero alkohol itu sebenarnya hanya proses lanjutan dari proses pembuatan minuman khamr. Ya, kemudian kita lihat misalnya coklat, likur coklat ya, coklat yang isinya ada minuman keras, misalnya ada wine di situ, ada koknak di situ dan lain sebagainya, maka itu juga menjadi haram ya. Kita coba lihat ya, ini production non-alcoholic beer, dan ini memang prosesnya adalah menggunakan menggunakan proses bir pada umumnya, kemudian dilanjutkan prosesnya lagi sehingga menjadi 0% alkohol. Ya, kita coba lihat. Oke. Sudah kelihatan ya teman-teman ya. Soil is a craft brewery founded a little over 10 years ago. We basically brew everything, more or less. Everything from traditional stuff to far out crazy stuff. Non-alcoholic to very, very alcoholic. As a brewer, running a brewery, you are, of course, investigating all the categories that are in front of you, including the non-alcoholic beer. And we have seen the market explode. It's really grown from almost a niche to, if you go into, let's say, a standard supermarket today, you will have a selection of non-alcoholic beers. So in traditional non-alcoholic beer brewing, you make your wort and you'd send it to a fermenter. You'd ferment it up to 3% alcohol, 4% alcohol. You then have to remove your alcohol, and the only real way that people used to do it was by heating it, so like mini distillation in some sense. What you're doing when you heat a product like this, you lose flavor. And then this invention, this new technology from President Hansen came along, which is a completely different process where you actually do a fermentation, but you're not creating alcohol. And that gives a craft brewer like us the opportunity to do completely new non-alcoholic beer styles. Implosion is our alcohol-free beer, and it's produced with the Near yeast from Christian Hansen, which is quite unique and different from what most people use to make alcohol-free beer. The beauty about this, on the brew day, you just take it out of the freezer, you thaw it, you add it to the fermenter, and that's it. There's no propagation involved, and this 1 liter is enough to get 150, 200, even 500 hectoliters going. And what's also really interesting is how that yeast, from that little bit of sugar you give it, produces so many flavor compounds. Of course, not having to boil off alcohol, we're not using that energy. So obviously this method is more sustainable. And the second thing, which is great, is it's quicker. Because the fermentation is basically done after 6-7 days. Oke, itu ya. Oke.
kemudian nah, jadi tadi nama minuman keras ya, nama babi dan anjing serta turunannya ya, kemudian nama setan, nama yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan, kemudian yang berkonotasi ini ya, vulgar, erotis atau porno ini tidak bisa disertifikasi halal ya. Kemudian bentuknya juga bentuk hewan, babi dan anjing, kemudian produk atau label yang kemasannya bersifat erotis, vulgar dan atau porno ya. Ini tidak bisa disertifikasi halal. Oke. Itu dari saya. Teman-teman sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke kuis. Pak, saya mau tanya. Boleh, silakan. Kalau kan tadi katanya kalau dalam segi bentuk juga nggak boleh ya. Kalau ini maksudnya dari produk pangan atau bukan non pangan, misalnya kayak boneka bentuknya babi gitu, itu juga sebenarnya boleh nggak sih kalau kita beli? Ini pangan ya. Jadi kalau yang non pangan nggak disebutkan. Oh, oke. Ya. Thank you Gina. Ada lagi pertanyaan mungkin? Thank you, Pak. Pak izin bertanya. Boleh Dita. Tadi kan persyaratan alkohol atau etanol, kalau kita pakai alkohol di misalnya produk akhir kan nggak boleh terdeteksi gitu ya Pak? Ya. Ya, atau di produk-produk intermediate dan flavor yang pakai etanol kan kurang dari 1%. Nah, kalau dari video yang ekstrak bunga mawar kan emang dia pakai etanol kadarnya 95% ya Pak? Betul. Kalau nggak salah kan dia hasilnya nggak dikasih air lagi gitu, langsung dicampur. Itu apakah bisa gitu Pak? Padahal kan kita nggak tahu kadar etanol di ekstraknya itu jadi berapa. Iya, kalau tadi saya lihat itu ini aja ya ilustrasi ya. Tapi kalau nanti teman-teman produksi kemudian mau disertifikasi, nah itu harus terukur. Jadi sebelum ditambahkan ke makanan, mesti dicek alkoholnya harus di bawah 1% gitu. Kalau tadi hanya ilustrasi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Gitu. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman? Saya mau nanya Pak. Boleh, Nabila, silakan. Waktu itu kan kita pernah dengar pas Kopi Janji Jiwa yang ngeluarin rasa rum itu loh Pak. Pak pernah dengar nggak? Ya. Nah tapi mereka pakai serumnya itu udah tersertifikasi halal Pak. Nah itu kenapa dia bisa dapat halal sedangkan rum itu kan halal gitu. Jadi memang rum itu ada ya. Jadi kalau saya juga pernah nanya ini, rum itu jadi ada dua hal ya. Jadi ada rum yang memang sifatnya alkoholik ya. Ada rum butter itu jadi asosiasinya tidak sesuatu yang alkohol. Nah itu menurut MUI masih bisa gitu ya, gitu. Termasuk tadi jadi itu masih bisa masuk kategori itu. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Magari saya mau nanya lagi, ini masih, ya boleh. Boleh. Reza dulu aja. Reza dulu, oke. Silakan Za. Ini saya masih penasaran sama cuka sih. Cuka, boleh. Jadi saya coba browsing gitu kan Pak. Nah, ada suatu hadis dari Abu Dawud itu dia mengatakan bahwa cuka yang berasal dari khamar itu haram. Nah, kan tadi kalau nggak salah lihat saya di slide ada yang bilang cuka dari khamar itu halal. Nah, itu bagaimana ya Pak? Iya, jadi
Nah, ini nanti perlu di cross check lagi ya. Thank you, Reza. Tapi yang jelas ini kalau menurut MUI ya. Jadi saya dapatnya dari MUI. Nah, itu kalau betul-betul, jadi masih ada kemungkinan halal ya, karena memang sudah terubah semuanya secara kimiawi. Nah, bisa jadi haram itu kalau memang misalnya masih ada ada yang tidak sempurna ya. Jadi masih ada khomernya di situ. Tapi kalau yang saya baca itu, tapi ini saya juga perlu di cross check lagi ya. Jadi cuka yang memang sudah full berubah secara kimiawi ya, jadi bentuknya berubah, rasanya berubah, itu halal hukumnya gitu. Nah, untungnya kalau yang di pasaran kita yang di Indonesia ya, itu mostly cukanya adalah cuka yang ya dibentuknya memang dari kimiawi, bukan dari asalnya bukan dari minuman khamr. Jadi ini ya sudah pasti jadi halal gitu ya. Thank you Reza, nanti saya akan coba cek lagi ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Gina, silakan. Jadi gini Pak, kan tadi itu kan khamr itu sesuatu yang memabukkan ya. Betul. Jadi semua yang memabukkan itu berarti masuk ke istilah khamr gitu ya Pak? Iya. Oh, jadi kalau misalkan kayak tadi kan ada etanol yang boleh atau tidak. Jadi kalau misal tadi walaupun katanya ditambahin sedikit, tapi kalau yang ditambahinnya khamr, berarti dia haram. Betul. Oh, terus aku masih bingung sih Pak. Terus kalau misalkan dia ditambahin khamr, tapi misalkan udah menguap kan itu tidak memabukkan, harusnya nggak haram dong. Tapi kenapa tadi tetap haram? Iya, jadi memang jangan digabungkan ya konsepnya. Jadi konsepnya memang harus dilihat satu-satu. Jadi pokoknya kalau makanan yang jadi hukumnya kalau minuman alkohol itu intinya haram ya, sudah clear karena memabukkan. Nah, tadi kalau makanan yang terkena wine dan lain sebagainya, itu hukum dari dari Majelis Ulama itu menyebutkan itu tetap haram ya, karena memang sudah terkena najis walaupun tadi sudah menguap ya. Walaupun tadi kan saya sebutkan di slide ada bahwa sebenarnya kalaupun ditambahkan itu sebenarnya masih ada retain alkoholnya di situ. Kurang lebih sekitar tadi masih ada sekitar 5%. Sorry. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Jadi saya mau nanya Pak. Boleh Dita. Oh ya. Iya Pak, jadi saya waktu itu kan pernah dengar cerita. Jadi ada bukan teman sih Pak, tapi pokoknya ceritanya itu dia itu bikin tape Pak. Ya. Terus kan air tapenya itu kan memang dari alkohol, tapi kan dia secara fermentasinya memang dari cuman dia bilang ke saya kadang mereka itu emang suka iseng-iseng gitu Pak. Jadi mereka tuh malah minum si cairan dari si alkohol, dari si tapenya itu. Katanya sih si tapenya itu emang kadar alkoholnya itu emang dinaikin gitu Pak. Tapi saya nggak ngerti sebenarnya kenapa bisa dinaikin. Cuman dia bilang pokoknya si kadarnya itu dinaikin. Terus mereka minum, akhirnya mereka mabuk. Itu juga termasuk, walaupun dia secara alami tetap jadi haram Pak. Betul. Jadi memang apalagi sudah clear ya kalau di situ kan memang tujuannya memang untuk mabuk atau supaya teler. Jadi itu kategorinya termasuk yang memabukkan dan termasuk khamr gitu. Tapi dari proses pembuatan tape emang bisa alkoholnya jadi tinggi gitu Pak konsentrasinya? Bisa jadi dia tambahin sesuatu sih ke situ supaya lebih tinggi kadar alkoholnya. Biasanya kalau air tape mungkin kalau cuma dalam beberapa hari sebenarnya itu tidak cukup tinggi kadar alkoholnya. Maksudnya nggak bisa bikin sampai mabuk sih. Cuma tadi
karena saya juga belum pernah buat, dan mungkin nanti saya juga perlu cari di literatur apakah memang sampai setinggi itu persen alkoholnya. Oh iya. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi. Saya mau bertanya. Boleh, silakan. Ini terkait yang vaksin itu Pak. Jadi saya nemu artikel bacaan itu jika vaksin diduga ada campuran bahan haramnya, tapi kemudian dicuci dengan bahan kimiawi, maka hukumnya menjadi halal. Emang bahan kimiawinya itu bisa bikin jadi halal gitu Pak? Itu sebenarnya juga masih perdebatan ya di kalangan ulama. Tetapi yang jelas kalau vaksin itu selalu kenapa jadi halal adalah karena status kedaruratan seperti yang saya pernah sampaikan. Yang itu saya masih perlu tanya lagi kenapa kalau dicuci pakai bahan kimia, bisa jadi mungkin maksudnya bukan dicuci ya, tetapi kan tadi teman-teman tahu ya yang terkait misalnya minuman khamr berubah jadi cuka full, berubah jadi cuka itu menurut yang saya baca itu literatur itu masih halal gitu ya. Nah bisa jadi maksudnya dicuci adalah benar-benar sesuatu yang haram kemudian berubah secara kimia, fisik dan lain sebagainya menjadi sesuatu yang zat yang totally berbeda. Nah itu bisa jadi mengambil keringanan di situ. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan buat teman-teman. Yang pertama, pernyataan ini betul nggak ya? Jadi yang diharamkan itu cuma alkohol yang sengaja ditambahkan. Kira-kira benar nggak, Dita? Maaf Pak, slide-nya belum ada ya? Nggak apa-apa, ini saya nyebut aja ya. Jadi yang diharamkan itu alkohol yang sengaja ditambahin, cuma alkohol yang sengaja ditambahin. Bener nggak, Dit? Halo, Dita. Dita. Boleh, siapa aja. Boleh, siapa aja. Oh iya. Tadi maaf Pak, pertanyaannya Pak. Yang diharamkan itu ada cuma alkohol yang sengaja ditambahin, bener nggak? Yang haram, cuman alkohol yang ditambahin. Enggak juga Pak. Enggak ya, karena tadi kalau tujuannya juga, karena kalau tujuan yang tadi yang itu, kalau tujuan emang mau memabukkan juga nggak bisa. Oke. Tetap haram maksudnya? Iya, tetap haram ya. Oke. Kemudian apa namanya? Ainaya, ini kalau batasan disebut khamr itu apa sih? Halo, Ainaya. Ya, bentar Pak. Ya. Batasan disebut khamr itu Apa itu? Minuman yang memabukkan. Iya, jadi batasannya adalah memabukkan itu ya. Itu batasan. Tapi tadi juga jangan salah ya, walaupun tidak memabukkan ya, tapi kalau tadi karena memang status asal bahannya itu khamr, maka dia juga menjadi walaupun tidak memabukkan ya. Contohnya tadi karena ditambahin makanan, maka dia menjadi haram juga ya. Tapi makanan itu tidak disebut khamr ya, tapi tidak bisa dimakan karena statusnya haram ya. Jadi beda ya. Sedangkan kalau yang disebut khamr adalah sesuatu yang memang memabukkan.
Kemudian kalau ragi, Zara, kalau ragi yang sudah dicuci itu hukumnya gimana, Zara? Halo, Zara? Atau Yunita, boleh Yunita? Iya Pak, kalau ragi yang sudah dicuci itu hukumnya halal Pak. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, persyaratan alkohol atau etanol buat industri pangan tuh harus seperti apa supaya makanannya bisa kita sertifikasi halal? Cynthia, kira-kira gimana sih? Persyaratannya gimana tuh? Itu harus chemical ya Pak. Oke. Harus dari bahan kimia. Terus di produk akhirnya gimana? Di produk akhirnya sudah tidak ada alkohol 0%. Oke, sih sudah tidak terdeteksi ya. Nah, tidak terdeteksi ini kan tergantung nanti ini ya, apa limit detection yang dipakai. Biasanya rata-rata kalau lab itu kurang dari 0,5% ya, gitu. Kemudian apalagi kalau dalam UIP gimana, Sin? Work in Gimana, process. Pak? Kalau dalam produk intermediate-nya gimana? Yang etanolnya minimal tidak boleh lebih dari 1% itu ya Pak? Ya, betul. Ya, jadi ada batasannya. Oke. Oke. Berikutnya adalah oke, sudah selesai ya. Sudah habis pertanyaannya. Oke, masih ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Silahkan. Pak, saya mau nanya. Boleh. Yang tentang persyaratan alkohol atau etanol dalam industri pangan. Ya. Itu kan tadi di slide Bapak tuh ada flavor dengan etanol lebih dari 1%, itu dapat digunakan dalam produk akhir. Ya. Nah, lebih dari 1% itu Berupa apakah ada flavornya. batasannya atau ada batasannya? Berupa flavor. Iya. Ya. Iya. Batasannya adalah harus dari produsen yang sudah disertifikasi halal. Dan bukan dari Homer. Halo. Jadi kalau misalkan jumlah etanolnya 100% itu nggak masalah gitu Pak? Asalkan dia tersertifikasi gitu. Kayaknya nggak mungkin 100% juga sih. Gitu. Misalkan sampai berapa puluh persen gitu misalkan. Iya, tapi kayaknya agak nggak mungkin sih. Karena biasanya flavor itu dia ketrapnya di oilnya, bukan di pelarutnya. Jadi agak tidak umum ya dalam industri. Jadi kalaupun dan tadi ada persyaratan di produk akhirnya tidak boleh terdeteksi. Ya, jadi itu ada syarat tambahan gitu, Dit. Cukup clear nggak? Oh gitu, berarti dia kadar etanolnya tuh pada produk akhirnya menguap gitu ya Pak? Iya. Itu. Oke Pak, jelas. Makasih Pak. Oke. Pak mau nanya sekali lagi boleh? Boleh.
Pak, kan sekarang banyak penelitian tentang fermentasi ya Pak? Ya, betul. Jadi makanan lokal difermentasi, nah biar lebih sehat. Tapi kan kalau hasil fermentasi nggak semuanya asam laktat gitu ya, pasti Betul. ada juga yang produk yang alkoholnya juga. Betul. Nah itu berarti kita nggak bisa sembarangan fermentasi semua ini dong Pak, semua bahan pangan gitu ya Pak? Betul. Jadi harus hati-hati yang pertama. Yang kedua, contohnya misalnya kan ya let's say misalnya yogurt gitu ya, atau kefir gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu tetap masih bisa disertifikasi halal. Yang penting tadi di produk akhirnya itu ya intinya tidak memabukkan. Jadi alkohol kalau untuk yang bahan yang secara alami bisa difermentasi gitu ya, itu tetap masih bisa dibolehkan gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Baik. Ini mungkin terkait dengan cukai ya, sebentar. Saya juga coba cek tadi pertanyaan dari Reza. Jadi memang ada beda antara cider itu bisa disebut sebagai cuka juga ya. Nah itu homer ya, dari homer, dan itu kadar alkoholnya masih tinggi. Jadi itu haram ya. Jadi memang ya memang ini bisa jadi memang ada beberapa pendapat ulama ya. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan adalah memang pendapat ulama yang menyebutkan bahwa jika berubah semuanya secara kimia, rasa, chemical compound-nya berubah dan lain sebagainya, itu dikategorikan halal ya. Tetapi ada beberapa yang namanya cuka ya, cuka apel segala macam, tapi asalnya memang dari homer ya. Nah itu karena memang di cukanya sendiri masih terdapat homer di dalamnya, belum berubah secara full 100%, homernya berubah menjadi cuka ya, maka itu cukanya menjadi haram ya. Makanya memang kan kalau kita sebagai umat muslim tidak boleh mengkonsumsi yang syubhat ya, mengkonsumsi yang kita tidak yakin akan status kehalalannya, maka itu harus ditinggalkan gitu ya. Jadi memang sebaiknya yang asalnya ya untuk lebih kehati-hatian ya, selalu cari cuka yang memang sudah ada sertifikasi halalnya, atau memang kita tahu pembuatannya itu dari proses kimiawi, bukan dari homer. Karena memang di ini beberapa ulama memang lebih ke berhati-hatian konsumen ya, keberhati-hatian kita sebagai pengkonsumsi, bahwa dikhawatirkan cuka yang berasal dari homer itu tidak fully 100%, homernya sudah berubah menjadi asam asetat gitu. Cukup clear ya, Reza? Ya Pak. Oke. Baik, kalau demikian terima kasih banyak teman-teman, seru banget nih kita kuliahnya, banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Saya senang banget. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya teman-teman juga
boleh sambil cari tahu ya, atau beberapa hal mungkin teman-teman ragu dan lain sebagainya, mungkin nanti boleh ditanyakan. Ya, dengan banyak pertanyaan ini saya juga jadi makin belajar juga gitu ya, karena bisa jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang saya bisa jadi belum tahu atau belum paham dan saya harus tanya ke yang lebih ahli gitu. Terima kasih banyak buat partisipasi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya, sehat selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Thank you.